acara yang kita resmikan pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau nyapa dulu kepada kakak-kakak, bang-bang, dan bung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni dan budaya. Salam seni dan budaya. Salam sejahtera bagi para penyita drama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teater yang telah hadir pada acara pentas seni atau studi pentas yang kelima yang diadakan oleh Gas Bumi, dan kepada seluruh partisipan yang sudah hadir di tempat malam ini, dan yang kita tunjukkan kepada seluruh dunia adalah semangat kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul dan berkeluarga di tempat yang sama lagi. Pas. Saya inti dari inti ke inti. Saya mau tanya kepada seluruh partisipan, apa siap untuk melihat penampilan tentang drama ini? Oke. Siap. Saya untuk minta kepada satu kan untuk membacakan sebuah atau ini menunjukkan perasaannya kepada seluruh manusia di sini. Mungkin dari bang atau bung di sini ada yang mau menampilkan sebuah visi, mungkin dari partisipan yang lain boleh tunjukkan di sini visinya. Dari bang Itu Mang, ayo Mang. Ayo dari Jombang. Dari Jombang itu. Jombang, dia jomblo berkembang. Bang Firman bisa. Ayo Mang. Amang. Ayo Mang. Mang. Ayo Mang. Hei. Amang. Halo. Ayo. Beri tepuk tangan buat abang-abang. Ayo Mang. Jangan lupa ini Jombang, dari Jombang. Jombang. Takbir. Nak kamera. Udah nak. Tak cari dari sini aja. Iya lah Mang, jangan berdamang. Kau jaga aja Mang. Jangan sampai sepit. Baca dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Ya, kami bacakan puisi oleh Muhammad Suram. Judul Cakrawala Kehidupan. Di tiap bait-bait kehidupan tentu terdapat beberapa terapan tergolong dalam panduan sandiwara menjalankan tanpa gundah apa. Kali ini aku tak sedang membuat jajak cinta, namun terpaut dalam kehidupan berat ringan tertuju satu arah. Penjajakan sandi cakrawala kehidupan. Lagi-lagi kehidupan tak ternyahkan dalam kategori takdir alam. Tuhan terpantau menyertakan kali ini hati terungkap dalam perjalanan. Menapak kaki di jalan-jalan, ragu, enggan bersiul kesudahan melihat wanita jalan terpikat dalam kesemaan sebuah kehidupan yang malang. Oh,
Oh, kali ini belum kau sudahi sajakku. Jejak belum terkenai. Aku bingung. Merana mencari seorang gunting kehidupan, menjejakkan setiap perasaan. Mengertilah. Mengapa kini naskah kehidupan? Mengapa kini naskah kehidupan lebih begitu elok jika disandingkan dengan romansa belaka? Takdir kehausan tak sapaan. Lihat, kali ini baru kita dari nambah itu penjajahan, penampakan serta penjejakan telah usai. Masjid Jami 19 Desember 2020. Tepuk tangan yang meriah untuk Bang Mamang. Ikram. Sebelum kita lebih ke intinya lagi, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara demi acara berjalan dengan baik dan apa yang kita tonton menjadi sebuah pelajaran. Amin. Amin Allah. Ada hadaniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Oke. Sudah tadi sambutan atau pembukaan pertama dari Bang Amang, dan sekarang kita akan menampilkan sebuah kolaborasi antara puisi dengan sketsa lukisan yang akan ditampilkan oleh seorang sastrawan termasyhur di Nurul Ya, Ben. yang kita hadirkan dari Bali. Kita panggil Bung Kero dan Bung Taufik, beri tepungan yang meriah baginya. Jadi ngeri anjing. Tepuk tangan. Ngeri. Pemirsa diharap duduk. Ngeri. Masih ada di perjalanan Belanda menuju sini. Bung Salon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Bibirku bersujud di bibirmu. Wahai pelayar malam, 3 kapal karam, masam dendam, apalagi yang kau pendam sebelum semuanya tenggelam. Kita pun kehilangan ombak, pasir dan berambat rakaat, terlelap dalam perangkap sekejap malam yang cacat. Tanpa sujud, bagaimana menyebut ini sebuah tahajud? Aduhai laut yang mengenal semua kapal, kau tahukah pada separuh luruh usia tubuh ada sepertiga Soviet yang hendak menunggu jangkarmu berlabuh, dan pada lipatan pantai sejadah yang tak lagi basah
tajam musimmu makin ranjau, aku kian kemarau. Aku masih sabar menunggu. Kau kirimkan tanda zikir, semakin berdekat gentar bibir, para sujud dan pasir, rukuk musafir, sampai mengerti isyarat ombak terakhir. Kau bertanya haruskah aku jawab, ya beri aku air. Kau bertanya haruskah atau sebaiknya kau usir. Siapa menangis di dermaga? Siapa menghangatkan laut dengan air mata? Siapa yang melambai di atas palka? Siapa yang menghentak kaki berlari ke samudra? Siapa yang mengarak riak jadi maha gelombang, maha raksasa? Aku semakin tak sanggup mendengar dendang itu semakin. Kenapa harus gelombang? Gelombang, 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 kenapa harus gelombang? Bibirku bersujud di bibirmu, lalu kita lepaskan bibir pasir. Bibirku bersujud di bibirmu, hampar mulut yang pesisir. Bibirku bersujud di bibirmu, tangan sebutir, pungut sebutir. Visi yang kedua. Nah, Gerbang Timur Salafiyah menelusuk jauh ke timur sebentar. Sana pohon rimbun di dalamnya. Mungkin bagi para terbah bergembara, kalau bagi jalan kiat dan dorong merentak hingga tiba-tiba gemetar tubuhku mendengar purau suaramu memanggil, aduhai Gerbang Timur Salafiyah, siapa sangka kutemukan lagi cahaya terbedar padang sekali di sepasang matamu. Amin. Perihal doa-doa dan sambutlah air mata puncak segala hambamu dengan rasa. Kau tak sengaja terselip dalam cap sujudmu, bahkan seperti angin dari sinar rindu. Hingga Tuhan menulu mempertemukan dan aku. Beri tepuk tangan yang meriah buat tentunya. Yeay. Salam sunnah dan budaya. Oke. Man. Kita sudah menanti. Dan inilah acara puncak yang kita tunggu-tunggu. Yakni Sadi Pentas yang ke-10 yang akan menampilkan sebuah drama yang diciptakan oleh Kitten Young Goodman yang diterjemahkan oleh W.S. Rendra yang berjudul Lawan Catur. Yeay! Dia akan membacakan drama ini menceritakan tentang seorang mantri jurusan kepolisian yang terkenal akan kecerdikannya. Namun pada suatu hari kecerdikannya mulai diragukan oleh orang-orang terdekatnya. Oleh sebab itu dia mendatangkan seorang pemberontak yang sudah ia ketahui ingin membunuhnya. Bagaimana lakon selanjutnya? Marilah kita saksikan bersama-sama. Bertepuk tangan yang meriah buatnya. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya, Bung? Tepuk tangan. Ya, Bung. Mantap, Bung.
Bagaimana Antonio? Rupanya kau telah kehilangan kecerdikanmu. Sebentar yang mulia. Pionnya barangkali. Bukan. Nah, sudah. Ah, begitu. Bagus, bagus. Rupanya kecerdikanmu telah kembali, bukan? Apakah waktunya sudah habis yang mulia? Belum. Kita masih punya waktu 10 menit untuk permainan ini. Yang mulia sudah bosan main catur. Tidak. Aku tidak pernah bosan main catur. Dengar Antonio. Apabila aku bosan main catur, itu artinya aku bosan hidup. Permainan catur adalah tantangan bagi ketajaman otak dan kekuatan sikap jiwa manusia. Sebagaimana taktik kita, taktik perang, politik, dan lain sebagainya. Apabila permainan caturku buruk, aku akan berhenti menjadi menteri urusan kepolisian. Kita orang pemerintah tidak hanya meletakkan nyawa dalam kekuatan tangan kita, namun kita juga harus mengasah kepala untuk menjalankan tugas seefektif mungkin. Kita harus tetap menjaga agar sempurna, persis geraknya, licin jalannya. Ya, begitulah caranya kita mengabdi kepada pekerjaan kita ini. Apabila mesin-mesin dalam kepala kita sudah mogok atau macet, kita tak pula lagi berarti apa-apa. No battery, please charge. Tapi pikiran yang mulia melayang agaknya. Begitukah? Baiklah, baik. Nah, lawanlah ini kalau kau bisa. Sebuah gerakan yang dapat menyelamatkan raja yang mulia. Kau rasakan sekarang. Aku melamun, aku bermimpi. Pikiranku melayang, kemudian datang gerakan secepat kilat. Ketangkasan taktik pada lintasan akal sekejap itulah letak kekuatannya. Itu namanya inspirasi yang mulia. Mungkin, tapi di balik inspirasi itu, kita tidak boleh melupakan taktik permainan. Apakah yang mulia memanggil saya? Apakah ada orang yang bernama Oscar Yakob? Orang yang bernama Oscar Yakob datang membawa surat keterangan dari yang mulia. Menunggu di ruang sekretaris. Saya memperkenankan kau membawanya kemari 5 menit lagi. Harap dimaafkan yang mulia. Tuan sekretaris mohon bertanya, apakah perintah yang diberikan Antonio itu memang benar? Perintah apa? Bahwa seorang bernama Oscar Yakob tidak perlu digeledah. Tak ada alasan untuk menggeledah orang itu. Giliranmu Antonio. Kita masih punya waktu 2 menit untuk main catur dan 3 menit untuk tanya jawab. No battery, please charge. Aha, saya dapat skakmat yang mulia dalam 5 langkah. Tapi 2 menit kita sudah habis. No battery, please charge. Sekarang katakanlah, apakah agen-agenmu tidak salah dalam mengusut keterangan mengenai Oscar Yakob itu? Sangat pasti yang mulia. Saya mohon kepada yang mulia kemarin, karena telah diketahui oleh agen-agen saya bahwasanya orang yang bernama Oscar Yakob itu masuk komplotan anti pemerintah, dan dia ditugaskan oleh pimpinannya untuk membunuh yang mulia. 2 orang bawahannya telah kami tangkap 2 minggu yang lalu, dan tak mesti diragukan lagi mengenai orang yang bernama Oscar Yakob itu. Laporan mengenai sejarah hidupnya sejak ia kecil sampai sekarang telah kami serahkan kepada yang mulia. Tentu yang mulia telah memahaminya. Ya. Riwayat hidupnya telah kuhafal di luar kepala.
Meskipun begitu, aku telah menganugerahkan kepadanya untuk mewawancaraiku secara pribadi. Juga telah aku perintahkan dengan tegas untuk tidak menggeledahnya. Singkatnya, aku sudah melakukan pekerjaan yang sangat tolol, bukan? Saya tidak berhak meragukan kebijaksanaan Anda yang mulia. Kau tak berhak meragukan kebijaksanaanku, tapi di dalam hatimu kau meragukannya. Aku melihat semua itu di balik pandangan matamu ketika kau berkata dalam hati, "Yang mulia Samuel Glaspell, di balik omongannya yang manis sudah tidak seperti biasanya lagi. Dia telah kehilangan sesuatu yang menyebabkan kehilangan kekuatannya. Apa kau kira aku takut?" Yang mulia. Terus terang, aku sendiri kadang-kadang berpikir begitu. Bahwa sekali waktu tak akan ada lintasan akal yang muncul seperti kilat. Dan bahwa aku akan dibikin skakmat untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kau kusuruh kemari untuk berjam-jam bermain catur denganku. Aku sangat terganggu untuk melakukan permainan dengan Oscar Yakob itu. Jadi yang mulia mempunyai alasan yang pasti bertemu dengan orang itu. Toh kau tak akan memahami alasanku ini. Orang itu ingin membunuh yang mulia. Biarlah. Tapi dalam hal ini saya mengusulkan kepada yang mulia untuk Cukup. aman apabila Cukup. Aku tahu yang tengah kau pikirkan. Samuel Glaspell tidak seperti biasanya. Dia telah kehilangan sesuatu yang menyebabkan kehilangan kekuatannya. Dia telah mundur dan ia butuh dijaga. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang kau kerjakan saja apa yang telah kutugaskan kepadamu. Jangan lebih dari itu. apakah papan caturnya harus saya singkirkan yang mulia? Jangan disentuh ataupun diubah. Kita akan menyelesaikannya nanti. Kau akan kupanggil dengan bel. Baiklah, kukira kau akan berkata sesuatu. Apa kau kira aku tidak dapat memenangkan permainan catur ini? Kita lihat saja nanti. Saya mohon kepada yang mulia agar Oscar Yakob menghadap. Oh, begitu. Bagus. Begitu. Jadi, kau yang bernama Oscar Yakob itu? Ya, saya Oscar Yakob. Boys Nastardas, Oscar Yakob. Boys Nastardas, Samuel Glaspell. Ternyata begitu sukar menjumpai saya, bukan? Sukar bertemu muka dengan Samuel Glaspell. Tidak sesukar sebagaimana yang saya bayangkan, Yang Mulia. Nah, apalagi yang kalian tunggu? Orang ini mempunyai sesuatu yang penting yang mesti disampaikan. Tapi di hadapan orang banyak, dia sepertinya seorang yang pemalu. yang mulia, saya akan menanti di koridor. Nonsen. Pergilah ke taman. Carilah inspirasi untuk permainan kita nanti. Ayo, pergilah. Saya ingin memandangmu baik-baik, Oscar Yakob. Tidak ada orang lain di kamar ini. Kamar ini letaknya paling ujung dan berada di pojok ruangan. Di belakang tak ada apa-apa selain jendela. Tak ada balkon dan tak ada lemari. Bukalah pintu dari mana kau tadi masuk. Tak ada orang di koridor. Boleh kau kunci jika kau mengendakinya. Nah, tidak ada orang lain yang begitu. Sekarang duduklah dan katakan apa yang kau inginkan. Tiba-tiba jadi bisu ya. Tak tahu bagaimana memulainya. Kemalu-maluan atau bagaimana? Tidak, saya hanya berkata dalam hati. Berkata dalam hati. Ya, saya hanya bertanya dalam hati, mengapa Yang Mulia memberikan saya kesempatan ini? Kesempatan.
kesempatan saya untuk membunuh Anda yang mulia. Oh, begitu. Jadi kau mau membunuh saya. Jadi itukah persoalannya? Baiklah. Dari tadi pun saya sebenarnya sedang memikirkan itu. Sekarang tentu saja saya menjadi lebih yakin lagi. Nah, teruskanlah. Tuhan telah menyerahkan Anda ke tangan saya yang mulia. Janganlah Tuhan kita itu kita ikut-ikutkan. Buang kalimat tolol dan omong kosong itu. Saya sanksi, apakah Tuhan masih punya perhatian terhadap orang macam kita? Sayalah yang menyerahkan diri saya sendiri kepadamu. Persoalannya tidak lebih dari itu. Sebetulnya gampang saja saya bisa menjebakmu. Tapi tidak. Bahkan tak perlu sebetulnya kau sembunyikan pistolmu di balik kantongmu itu. Yang mulia rupanya bersuka hati. Bukan. Bukannya bersuka hati. Saya hanya tergoda ingin tahu bagaimana kau memainkan pistolmu itu. Nafsu ingin tahu ini begitu meluap-luap barangkali. Yang mulia, ini mendebarkan hati kita berdua. Dan mengharukan begitu? Ya, begitu mengharukan hati sekarang. Oh, bagus. Jauhkan tangan Anda dari bel itu sekarang. Dengan segala hormat, Yang Mulia Samuel Glaspell. Saya tidak akan melakukannya. Kau takut mereka akan datang apabila saya membunyikan bel ini, bukan? Oh, tidak. Apa saya terlalu tolol menganggap kau takut? Baiklah, apabila saya bunyikan bel ini, kau tentunya akan menembak. Ya, Nah, teruskanlah. Saya tidak akan melakukannya. takkan ada orang di muka bumi ini yang dapat menyelamatkan Anda, Samuel Glaspell. Demikian juga halnya denganmu, sobat. Kau tak akan dapat keluar dari ruangan ini dengan selamat. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mencoba keluar dengan selamat. Tidak, itu terlalu berlebihan rasanya. Saya memang membiarkan kau masuk, tapi saya tidak akan membiarkan kau keluar. Kau akan kehilangan kawan yang berguna, saudaraku. Yang Mulia, Begitu, sinting sekali. Saya pikir orang semacam Anda membenci saya. Oh, atau barangkali kau hanya menjilat dengan menunjukkan perasaanmu itu. Boleh, jilatlah dengan caramu. tak ada hasrat untuk menjilat Anda, Yang Mulia. Jadi saya akan mendapatkan sesuatu tanpa dijilat dahulu. Menarik. Perasaan pribadi saya tak ikut campur dalam urusan ini. Saya adalah Tuhan. Lagi-lagi begitu. Apa hubungannya semua ini dengan Tuhan? Oh ya, apa kebetulan kau pandai main catur? Mengapa Anda bertanya begitu? Sebab kau telah menengahi permainan catur saya itu. Antonio tadi mengancam saya untuk menskakmat dalam 5 langkah. Tapi tidak semudah itu sekarang. Samuel Glaspell, saya telah cukup mendengar Anda melucu. Jadi kau tak pandai main catur. Baiklah, saya telah berjanji untuk melanjutkan permainan itu nanti. Coba saja kita lihat nanti. Tentu saja, Anda berhak mempunyai suatu kehendak. Sudah saya katakan kepadamu, apabila kau sudah bosan dengan wawancara ini, kau boleh mengakhirinya. Apalagi yang kau tunggu? Kenapa kau jadi lambat? Apakah Anda tak ingin berdoa, Yang Mulia? Berdoa? Siapa yang ingin mendengarkan doa dari orang macam saya? Tidak, saya lebih suka bicara. Baiklah, terserah kepada Anda, Yang Mulia. Ya, kita akan terus bicara sampai terkumpul keberanianmu untuk melaksanakan tugasmu itu. Tak perlu keberanian untuk menyelesaikan orang macam Anda. Orang akan membutuhkan keberanian, biar untuk membunuh seekor tikus sekalipun. Samuel Glaspell, ingat, saya adalah orang yang terpilih. Oh, begitu. Jadi pilihan jatuh kepadamu. Suatu kehormatan, suatu keistimewaan. Kau menganggapnya begitu, bukan? Dan sebagai seorang pemberontak, kau tentunya punya cita-cita politik. Saya tak punya cita-cita politik. Tidak punya cita-cita politik. Begitu. Dan tak ada urusan perseorangan. Lalu apa? Coba ceritakan kepadaku. Saya seorang petani.
Bapak saya dan kakek saya juga seorang petani. Sedangkan Anda seorang bangsawan. Dan nenek Anda juga bangsawan serta pangeran. Ini adalah masalah penindasan melawan penindasan. Ini adalah masalah kasta melawan kasta. Namun ingat, saya tak membudilkan itu semua. Dan saya tak melibatkan itu semua dalam hal ini. Termasuk perasaan pribadi saya. Tak saya libatkan di sini. Anda tahu, saya memang tergabung dalam partai revolusioner. Betul, Anda menamakan saya agen mereka. Ya, meskipun saya tak tahu cita-cita mereka bagi negara ini. Tapi yang saya mengerti adalah, pada siapa saya bergabung sekarang telah mewakili gelora hati saya. Ya, kau orang fanatik. Adalah hukum alam bahwa saya melawan Anda. Jadi secara alam kau memusuhi saya. Sejarah penindasan melawan sejarah penindasan. Begitu. Hari ini kau telah melupakan segala-galanya, Muhammad. Duka deritamu yang tak seberapa, juga kekejaman yang juga tak seberapa. Kau menganggapnya tak perlu dipedulikan. Kau hanya berpendapat dirimu tak lebih dari tangan dendam satu kasta terhadap kasta lain. Oh, kau digerakkan debu bangkai-bangkai nenek moyang. Kau mengukur udara dengan gada asap. Kau terjerumus ke dalam kedangkalan dan kepicikan. Apa yang telah kau lakukan sekarang adalah hinaan yang fanatik terhadap keadilan. Samuel Glassbell, tanganku sudah gatal. Tunggu. Masih ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Sesuatu yang akan kau kenang di antara kau membunuh dan kau dibunuh. Sesungguhnya Oscar Yakob itu adalah aku, bukan kau. Omong kosong apa lagi nih? Kaulah Samuel Glassbell. Gila. Tunggu. Anda gila. Tunggu. Ketika kau masih kanak-kanak, kau punya saudara pungut. Kau biasa berjarang di ladang. Kau biasa tiduran bersamanya, bertengkar, memperebutkan boneka barang mainan. Saat kau berumur 7 tahun, seorang yang menunggang kuda datang dari bukit utara, dan kemudian dia merampas saudara angkat. Setiap kali kau mencarinya, ayahmu selalu memukul. Apakah kau masih ingat semua itu? Ya, saya masih mengingat itu semua dengan baik. Ya, ayahmu datang, lalu dia pergi meninggalkan ibumu. Dan pada tahun berikutnya, ibu kita meninggal dunia. Dia tidak pernah menceritakan perihal saudara angkatmu itu. Kau lalu pergi ke rumah pamanmu, dan pada akhirnya kau magang pada tukang sepatu. Cukup. Anda tak bisa mempesona saya dengan riwayat hidup saya sendiri. Itu tak membuktikan apa-apa. Spion-spion Anda mesti tahu perihal siapa saya dulu, siapa saya sekarang, bagaimana saya ini dan bagaimana saya itu. Ya, memang cukup semua itu. Seperti yang kau katakan tadi, itu tidak membuktikan apa-apa. Tapi toh kita berdua bersaudara angkat. Apa buktinya? Ibu kita yang baik hati rupanya telah tertarik kepada sebuah lelucon yang tidak menguntungkan. Dia telah menukarkan anaknya sendiri untuk dibesarkan sebagai anak pahlawan, untuk dibesarkan sebagai anak bangsawan. Sedangkan seorang pangeran yang dititipkan kepadanya untuk melindunginya dari bahaya seorang jenderal Markais telah ia kirim ke Bronderbrook untuk menjalani hidup yang kau sendiri tahu macam bagaimana itu. Beri saya bukti. Saya tidak akan memberikan ciri atau bukti kepadamu. Aha. Apalagi sekarang? Apalagi yang ingin Anda dongengkan kepada saya? Sayalah anak petani itu, dan kaulah bangsawan itu. Mengertikah kau sekarang kenapa saya katakan tugasmu itu adalah tugas yang gila-gilaan? Bohong! Bohong! Apa pula tujuan Anda berbohong? Tidak ada. Apakah Anda mengharapkan saya membuang pistol ini ke ujung jendela dan memeluk Anda sebagai saudara tua? Saya tidak mengharapkan apa-apa.
Saya insyaf. Saya adalah orang mati yang berbicara dengan orang mati. Bohong. Bohong dari puncak sampai ke dasarnya. Benar 100%. Tidak ada alasan bagiku untuk memohongimu. Kau sendiri yang tadi bertanya, bukan? Kenapa kau diberi kesempatan untuk membunuh saya? Apa yang telah kau rencanakan telah terjadi beberapa minggu yang lalu. Saya sesungguhnya ingin bunuh diri. Saya harus mati. Tapi kematian macam apa? Saya tidak mengetahuinya. Kemudian kau datang tanpa digeledah. Kaulah yang menjalankan kematian itu. Jadi, itu sajakah alasan Anda untuk bertemu dengan saya? Apakah tidak cukup kuat alasan untuk memberi kematian itu? Apalagi yang ingin Anda ceritakan kepada saya? Saya hanya ingin kau segera menyelesaikan tugasmu itu. Kecuali kau merasa iba untuk membunuh saudara angkatmu, Oscar Yakob yang sebenarnya. Apabila demikian halnya, pintu masih terbuka bagimu. Manis sekali, mengharukan sekali. Kembali kepada teman-temanku dan mengatakan kepada mereka bahwa Oscar Yakob telah melepaskan Samuel Glaspe yang bengis itu dari ujung pistolnya. Karena dia telah menceritakan kisah tentang dua saudara angkat. Tentu saja tidak. Bunuh saya kalau begitu. Saya Tembaklah. Saya tidak bisa. Bagaimanapun juga, apa yang Anda katakan ada benarnya juga. Dan bagaimanapun juga, saya tak dapat hidup jika itu benar. Dan demi Tuhan, saya akan mati jika itu dusta. Pendeknya, kita berdua harus mati. Ya, demikianlah. Tapi saya tak mau bunuh diri. Harus ada jalan keluar dan harus ada jalan lain. Apakah kau cukup berani untuk minum racun? Ya, bagus. Lihatlah cincin ini. Apabila saya tekan sebuah pernya, begini. Nah, ada sebuah tepung hebat di bawah akiknya. Kemudian kita undi. Salah satu dari kita akan minum racun, dan satu lagi menggunakan pistol. Gampang bukan? Ya. Sekarang saya jadi tahu tipu muslihat Anda sebenarnya. Bohong. Setiap yang Anda katakan adalah bohong. Saya telah bisa menduga itu dengan baik. Sebenarnya Anda adalah pesulap yang licik seperti setan. Tapi saya tak mau diundi dengan orang semacam Anda. Pakailah caramu kalau begitu. Lihatlah cincin ini. Lebih dari cukup untuk kita berdua. Kau ambil anggur sendiri. Kemudian bagi dua sendiri dalam 2 gelas. Satu untukmu dan satu lagi berikan kepada saya. Dan untuk memuaskan hatimu, saya akan meminumnya terlebih dahulu. Anda akan bersikeras sampai saat terakhir, bukan? Baiklah, kita lihat saja nanti. Untuk kematian yang nikmat, saudara angkatku. Ternyata Anda seorang yang pemberani. Bagaimana jika sekarang Anda saya tinggalkan? Bagaimana? Para pengawalku telah saya perintahkan
untuk menangkapmu begitu kau keluar dari ruangan ini. Baiklah, baiklah. Dengan ini, untuk penebusan dosa-dosa saudara angkat. Duduklah. Apakah kita harus menunggu lama? Mungkin 5 menit. Itu tadi adalah ramuan tidur yang dinamakan sebagai pelupa diri yang sempurna. Saya percaya bahwa ayah bekerja tanpa mendatangkan kesakitan. Dan saya telah diberitahu bahwa nantinya kita akan mati perasaan dan indera kita. Apakah kau merasa ngantuk? Tidak. Saya tak takut mati, sobat. Sekarang gerakkan tanganmu. Rasanya berat. Apakah Anda takut mati, Yang Mulia? Tidak. Saya tidak takut mati, sobat. Saya juga begitu. Sekarang gerakkan kakimu. Tidak bisa. Saya merasa perasaan saya mati. Demikian juga saya. Apakah kau bisa bangkit dari kursimu? Saya tidak bisa bergerak. Barangkali saya bisa bergerak. Barangkali saya bisa menggerakkan kedua tangan saya jika saya mau. Tapi setelah kehilangan kemauan saya hanya sedikit sakit. Kepala sedikit berdenging. Begitukah? Apakah kau masih bisa mendengar saya? Ya, saya masih bisa mendengar suara Anda dengan baik. Katakan demi penebusan dosa-dosa Anda. Apakah yang Anda katakan tadi itu benar? Bahwa Samuel Glasper adalah saya sendiri. Demi penebusan dosa saya? Jika semua itu benar, maka maafkanlah saya. Tidak ada yang harus dimaafkan. Terima kasih. Demi penebusan dosa saya. Apa yang telah aku katakan padamu tadi adalah dusta belaka. Aku telah berdusta padamu, Oscar Yakob. Kau bukan saudara angkatku. Aku adalah Samuel Glaspel dan kau adalah Oscar Yakob. Aku telah berdusta padamu. Kau masih bisa bicara, bukan? Kau pembohong. Kau iblis. Setidak-tidaknya kau tak dapat lari dariku. Baiklah. Ejeklah aku. Aku tahu tak dapat menghindarinya. Aku tidak akan mati, Oscar Yakob. Tapi kau juga minum racun, bukan? Ya. Kau akan mampus, Samuel Glaspel. Ya. Aku minum. Matamu tak pernah lepas dariku. Dan kau tidak mau minum sebelum aku menghabiskan minumku sampai tetes terakhir. Bukankah begitu? Kau minum apa yang aku minum? Begitulah. Ini adalah tipu muslihat timur. Kalau kau mau tahu, seseorang dalam keadaan terus-menerus takut akan diracun. Lama-kelamaan, sedikit demi sedikit akan tumbuh keberanian di dalam tubuhnya untuk melawan racun yang bagi orang lain menimbulkan kematian. Demikian juga saya.
Kebiasaan hati-hati yang sangat fantastis sudah menjadi kebiasaan saya berhubung jabatan saya ini. Saya selalu berhati-hati terhadap racun. Saya selalu bersiap-siap terhadap racun. Kebiasaan yang bertahun-tahun itu mendatangkan kekuatan dalam hidup. Kau masih mendengarku, bukan? Ya, bagus. Inilah gunanya mengetahui pengetahuan timur. Kalau kau mau tahu, aku bisa meminum 2-3 gelas lagi tanpa mengalami gangguan apa-apa. Sedang satu saja sudah dapat membunuhmu. Tak ada faedahnya, Oscar Yakob. Saya menasihatkan kepadamu agar kau berpegang erat-erat pada kursi itu. Kenapa? Kenapa kau begitu padaku, seorang Gasper? Demi sorga. Kau punya hukum alam dan aku punya hukum alam, bukan? Kau teroris, kau anarkis, kau juga jagal darah saudara lelakimu. Berjaga di jalanan kota, mencabut nyawa kerabat dan sahabat-sahabatku, pembela kestabilan negara, pembela kekuasaan pemerintah. Apakah itu bukan apa-apa? Apakah tidak ada lagi tuntutan fantastis? Nah, Tuhan menyerahkan dirimu ke tangan. Aku adalah Tuhan dan bukan kau, Saryako. Kau masih bisa mendengarku, bukan? Ya, Bagus. Bagus, satu hal lagi. Kenapa aku berani mempertaruhkan nyawaku untuk mengambil nyawamu? Kau ingin tahu, bukan? Kenapa kau dibiarkan saja masuk tanpa digeledah? Kau juga ingin tahu kalau kau masih punya tenaga? Sebab ialah karena orang telah mulai mengira bahwa Samuel Glaspel sudah kehilangan kekuatannya. Dan aku pun sudah mulai sanksi dengan kecerdikanku sendiri. Maka dari itulah, aku ingin menguji diriku sendiri. Aku harus melemparkan diriku sendiri ke tengah pusara. Aku harus berhadapan dengan moncong pistonmu itu. Aku seterusnya harus menggencet hidupku dengan hidupmu dalam sebuah perjuangan yang mati-matian, di mana aku tak punya apa-apa dan tidak ada orang yang akan menolongku kecuali ini. kau iblis, kau pembohong, bangsat, kau keparat. Begitu. Begitu. Baiklah. Sudah tamat, bukan? Baiklah. Apakah yang mulia memanggil saya? Panggil Antonio. Permainan catur akan segera kita lanjutkan. Segera, yang mulia. Setelah pionnya, kemudian menteri. Tidak. Ya. Demi sekian penghuni, aku dapat akal. Tidak bisa jalan lagi. Yang mulia telah menghakimi sendiri orang ini. Antonio, permainan catur kita lanjutkan. Sekarang kau lihat bagaimana aku menghindari skakmatmu itu. Begini. Luar biasa.